Kiara lama kata karala moyara lama shandara lama kayara lama takarala mayara. Hurrama kana yara masyikira la karaya lama takarala lama yara lama. Bapa di dalam surga, kami mohon pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Become King's Wife. Saudara, mengerti arti mempelai dengan benar, itu akan memberikan sikap yang benar kepada sang mempelai. Saya akan ulangi lagi kata-kata ini. Mengerti arti menjadi mempelai atau mempelai dengan benar akan memberikan sikap yang benar kepada sang mempelai. Ketika kita mengerti siapa mempelai kita, maka kita akan memberikan sikap yang baik, sikap yang berkenan di hati Tuhan. Nah, sikap yang seperti apa yang kemudian kita akan berikan kepada mempelai kita? Minimal adalah 3 hal. Yang pertama adalah memiliki sikap yang hormat. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita dapat menghargai atau menghormati baik diri kita sendiri maupun orang lain ataupun kepada lingkungan kita. Kita dapat memperlakukan orang lain dengan sopan, tidak melecehkan atau menghina, tetapi menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Itu adalah sikap kita kepada orang lain atau sikap menghormati kita kepada mempelai kita. Lalu bagaimana menghormati Allah? Lalu bagaimana sikap kita untuk menghormati Dia sebagai Raja? Yaitu dengan cara hidup yang kudus, yaitu dengan cara hidup kudus. Sama seperti bahwa Raja kita, mempelai kita, Tuhan Yesus Kristus itu adalah kudus. Artinya apa? Artinya tidak mengikutinya atau tidak mengikuti diri kita atau mengikatkan diri kita kepada duniawi atau perkara-perkara yang bersifat duniawi. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau orang kemudian mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan marta, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang menghormati sang raja itu, atau mempelai wanita yang menghormati mempelai laki-laki itu adalah mempelai yang tidak mengikatkan dirinya kepada perkara-perkara duniawi. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-15 dari 1 Yohanes pasal yang kedua dengan jelas mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Saya tidak bisa jelaskan di tempat ini karena waktu, saudara. Jadi saudara tentu tahu apa yang ada di dalam dunia, apa yang ada di dalamnya. Perkara-perkara duniawi yang kemudian bisa menjauhkan persekutuan kita dengan Allah. Maka itu saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, tetapi kasihilah mempelaimu dengan apa yang ada di dalam dirimu dan berikan yang terbaik bagi dia. Lalu bagaimana menghormati Allah? Yaitu dengan cara hidup kudus sama seperti Allah yang adalah kudus. Hal yang kedua adalah apa? Selalu mengucap syukur apapun keadaannya atau apapun situasinya. Kita akan selalu mengucap syukur. Itu tanda bahwa kita menghormati sang mempelai. Kenapa, saudara? Karena kita memiliki Allah yang kekal. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala perkara? Kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Karena kita punya Allah yang kekal, yang berkuasa atau yang kuasanya, yang kasihnya tidak pernah berubah dari dulu, dari kita lahir. Bahkan sejak kita ada di dalam kandungannya, di dalam kandungan mama kita, orang tua kita, ibu kita,
Bahkan sampai sekarang, di tahun 2023, bahkan kita bisa mengakhirinya. Dan selama-lamanya, maka tetaplah mengucap syukur. Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu, maksudnya mengucap syukur itu adalah perkara yang dikehendaki oleh Tuhan. Biarlah hidup kita menghormati, menghargai, mempelai kita. Dengan apa saudara? Dengan hidup kudus. Dengan apa saudara? Dengan rasa syukur, ucapan syukur dalam segala hal, dalam segala situasi. Kenapa? Karena kita punya Allah yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang kekal, saudara. Maka itu kita selalu mengucap syukur. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita memahami siapa mempelai kita, mengerti siapa mempelai kita, maka poin yang kedua adalah jadilah kita seorang pribadi yang bisa dipercaya. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Di situ ada kata hati suaminya percaya kepadanya. Menjadi istri raja tidak hanya berhenti pada sikap hormat saja, tetapi juga menjadi istri yang dapat dipercaya. Menjadi orang kepercayaan raja atau menjadi kepercayaan suami, itu berarti menjadi orang yang penting. Bagi siapa? Bagi kehidupan orang yang mempercayainya. Kalau raja kita, kalau suami kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, mempercayai kita sebagai mempelai wanita, itu artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang penting, adalah orang-orang yang spesial. Firman Tuhan berkata banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan kepada setiap kita, biarlah saudara adalah orang-orang yang dipilih dan dipercaya oleh Raja segala Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Kejadian ada satu cerita yang menarik. Orang itu bernama Yusuf. Yusuf, meskipun dia seorang budak pada masa itu, karena dia dibeli oleh pegawai Fir'aun yang bernama Potifar, Yusuf bekerja dengan luar biasa. Dia punya sikap yang baik, dia jujur dalam pekerjaannya, dia melakukan yang terbaik. Maka itu tuan rumahnya, orang yang bernama Potifar itu, saudara, yang punya rumah itu, mempercayai semua pekerjaannya kepada Yusuf. Ini luar biasa. Kenapa Yusuf bisa dipercaya? Tentu di situ ada keterlibatan Allah itu sendiri di dalam diri Yusuf. Yang kedua, karena Yusuf itu orang yang jujur, punya integritas di hadapan Tuhan. Itulah kenapa kemudian Potifar mempercayakan seluruh aktivitas rumah tangganya atau pekerjaan rumahnya, atau mungkin ada usaha-usaha yang lain, kepada Yusuf untuk mengatur semua pekerjaannya. Karena Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan. Yusuf itu mengandalkan Tuhan karena Yusuf orang yang jujur di hadapan Tuhan. Orang yang dapat dipercaya tentu memiliki karakter yang baik. Seperti yang tadi saya katakan, orang itu jujur, memiliki integritas antara apa yang dia sampaikan, antara apa yang dia omongkan dengan apa yang dikerjakannya itu sama.
Itu orang yang punya integritas. Dia bertanggung jawab apa yang dia katakan. Dia bertanggung jawab dari apa yang dia ucapkan. Itu orang yang punya integritas. Antara mulut mengatakan sesuatu dengan apa yang dikerjakannya itu sama. Dan Yusuf itu ada di area itu. Maka itu Potifar kemudian mempercayakannya kepada Yusuf semua pekerjaannya. Yusuf itu orangnya bisa diandalkan. Sebagai mempelai, kita juga harus bisa diandalkan. Dalam pelayanan, dalam banyak hal saudara. Kita mesti jadi hamba-hamba Tuhan yang bisa diandalkan. Anda seorang penyanyi di gereja, Anda seorang pemain musik, melayani di gereja, Anda seorang pendoa. Mungkin saudara memegang pelayanan-pelayanan, jenis pelayanan-pelayanan yang lain, usher, kolektan, penerima tamu. Sebagai pengkhotbah, penyampai firman Tuhan, kita harus bisa diandalkan saudara. Jangan sampai apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Hidup ini harus jadi berkat bagi orang lain lewat baik perkataan maupun perbuatan kita. Hal yang ketiga saudara, ketika kita memahami, ketika kita mengerti siapa mempelai kita, maka hal yang ketiga adalah biarlah kita menjadi pribadi atau menjadi seorang istri yang setia kepada suaminya. Di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Seseorang dapat dikatakan setia jika dia memegang komitmen dan memiliki keteguhan hati. Kesetiaan harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi seorang mempelai. Seorang mempelai itu harus punya yang namanya kesetiaan terhadap pasangannya. Penulis kitab Amsal ini ingin mengatakan, mencari orang baik itu mudah. Mencari orang baik itu mudah, bisa didapat di mana aja pun bisa. Daripada menemukan orang yang setia dan bisa dipercaya, itu sulit. Bahkan ada orang yang kemudian menganggap dirinya baik, tetapi orang yang setia dan bisa dipercaya itu sulit. Maka itu sebagai seorang mempelai, kita bukan hanya terlihat baik, tetapi kita juga harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh suami kita. Siapapun bisa berbuat baik kepada siapapun, tetapi belum tentu setia. Kesetiaan adalah kualitas hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tantangan yang dihadapi hari-hari ini dapat menggerogoti kesetiaan kita kepada pasangan kita, kepada pelayanan kita, kepada iman, kesetiaan iman kita kepada Allah. Untuk itu, tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yaitu pribadi yang kekal, yang tidak pernah berubah. Dia adalah sang setia itu sendiri, sehingga kita menjadi mempelai yang tetap setia kepada sang Raja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal tahun 2023 yang sudah kita lewati, dan tahun baru 2024. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bila firman Tuhan pada saat ini boleh diterima, didengar, dan urapan Roh Kudus mengalir atas hamba-Mu dan mengalir atas setiap kami yang mendengarkan untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Jadikan kami mempelai-mempelai-Mu yang memiliki rasa hormat kepada Engkau, yang tetap setia, yang tetap taat dan bisa dipercaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.